Shalom saudara. Kita bicara tentang kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu apa ya? Apakah kasih yang sempurna itu ketika kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa dan segenap akal budi? Apakah itu maksudnya? Nah, kita sering berpikir bahwa kasih yang sempurna itu tentang kasih kita kepada Allah. Kemudian kita berpikir, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah? Sudah sempurnakah kasih kita kepada Allah? Nah, apalagi ada ayat yang bunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini yang sering menjadi dasar bagi hamba Tuhan untuk mendorong jemaat lebih dan lebih lagi mengasihi Allah. Namun, benarkah itu yang dikehendaki Tuhan Yesus? Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan seperti ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kasih itu tentang Allah yang telah mengasihi kita, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Wujud kasihnya itu berupa apa? Nah, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah wujud kasih Allah kepada manusia. Kemudian apa yang Allah mau dari kita? 1 Yohanes 4 ayat 9 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, ini adalah yang dikehendaki. Ada kata supaya. Jadi bukan oleh kita sendiri, tapi kita hidup olehnya. Kita hidup oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain, Allah mau Yesus Kristus yang mengendalikan hidup kita. Yesus Kristus termanifestasi dalam hidup kita melalui perbuatan kita. Apabila Yesus Kristus termanifestasi dalam hidup kita, Yesus Kristus memakai hidup kita, maka banyak orang mengenal Yesus Kristus. Nah, kemudian tentang kasih yang sempurna. Bagaimana kasih Allah sempurna di dalam kita? Kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman, berani percaya pada hari penghakiman, kita berani dan tidak takut menghadapi hari penghakiman itu. Itulah yang disebut kasih sempurna. Kenapa kita berani? Karena kita tahu bahwa tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bisa dibaca di Roma 8 ayat 1. Kenapa mereka yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman? Galatia 2 ayat 16a mengatakan seperti ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi dibenarkan hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, apakah kalau status sudah dibenarkan akan dihukum? Jelas tidak, saudara. Oleh sebab itulah kita berani percaya pada hari penghakiman itu. Kemudian apa? Tanda seseorang telah mengalami kasih yang sempurna. Yang pertama, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Itu tertera dalam ayat 18. Jadi salah satu tandanya adalah tidak takut. Kemudian kita mengasihi. Nah, itu tanda kasih sempurna. Kita mengasihi sesama. Karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Ya, itu di ayat 19. Ketika kita mengasihi sesama, pada saat yang sama kita mengasihi Allah. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, jadi bagaimana dengan ayat di atas yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu? Bukankah itu yang harus diutamakan? Nah, kita harus ingat ya saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi. Tentang apa? Tentang hukum yang terutama dalam Taurat. Dan kita tahu bahwa kebenaran kita bukan karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena percaya kepada Kristus. Kita lihat itu di Filipi 3 ayat 9. Jadi, jika kita mengasihi Allah bukan karena supaya berkenan kepada Allah. Bukan. Namun kita mengasihi Allah karena kita tahu dan merasakan bahwa Allah telah mengasihi kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.